Hai ibu-ibu, apa kabar? Kali ini aku mau masak perkedel kentang. Resepnya ini gampang banget dan anti gagal. Pokoknya yang biasanya masak kentang itu dia suka suka acak-acakan atau suka nggak bagus bentuknya. Kali ini aku jamin resepku ini dijamin gak gagal ya, karena aku udah ratusan kali nyoba bikinnya. Nah, kali ini bahan-bahannya ada kentang 1 kilo, terus ini ada daun bawang, ada kornet, mau kornetnya apa aja terserah, atau mau nggak pakai kornet juga nggak apa-apa. Ini ada telur 3 biji, nanti yang satu untuk lumurin pas kita mau goreng. Ini ada bawang merah dan bawang putih, ini kita iris lalu nanti kita akan goreng seperti kayak bawang goreng gitu. Ada lada, ada garam, gula, dan biji pala. Nah, nanti ikutin ya semua instruksinya ya. Nah, ini kentang yang udah kita cuci bersih ya, terus kita potong-potong, terus nanti kita akan goreng. Nah, ini kita goreng kentangnya sampai agak sedikit matang ya. Oke. Nah, kentang yang udah kita goreng. Nah, ini bawang merah sama bawang putihnya kita goreng dulu ya. Nanti untuk resep lengkapnya ada di description box ya. Jangan lupa saat digoreng nih kita sering aduk-aduk seperti ini biar nggak gosong. Terus kita pakai api sedang. Jadi aku tuh mau cerita dulu ya Bu, aku kan dulu kan suka bikin perkedel, tapi aku sering hancur gitu perkedelnya karena nggak tahu kan komposisinya. Terus kentangnya kadang harus diapain. Terus kadang aku tambahin terigu biar nggak hancur, ternyata hancur. Terus aku coba kentangnya dikukus, ketika pas digoreng ambiar. Akhirnya sekarang aku tahu bahwa kentangnya itu harus digoreng. Mungkin ada kentang khusus sih yang misalnya dikukus itu dia nggak hancur ya, tapi kita agak susah kalau untuk cari di pasar. Mungkin sepertinya kalau yang cocok itu seperti kayak kentang dieng atau apa ya, tapi ini untuk amannya aku digoreng aja. Ini bawang merah sama bawang putihnya. Nah, nanti perkedel kentang ini kalau udah jadi bisa disimpan di frozen gitu, jadi mau sekali kapan-kapan mau dimakan bisa. Nah, ini udah agak kecoklatan gini, kita angkat ya. Jadi ini resepnya cuman kalau ibu memang punya stok bawang goreng di rumah, ini sih nggak perlu masak-masak lagi. Cukup bawang merahnya juga nggak apa-apa, nggak harus ada bawang putihnya. Ini resepnya sudah teruji coba selama bertahun-tahun sampai berabad-abad. Nah, kali ini kita mau tumbuk dulu kentangnya ya. Tumbuk dulu kentangnya. Oke, nah sekarang ini karena udah halus, kita tambahin bawang merahnya sedikit-sedikit dulu. Terus kita agak tumbuk-tumbuk dikit kayak gini. Oke, tambahin lagi. Tumbuknya nggak usah terlalu halus ya, asal kasar-kasar dikit aja. Ini aku tambahin kornetnya. Aku aduk dulu biar tercampur rata. Tambahin telur, aku mau pakai 2 telurnya. Aku masukin garam, gula, lada. Sini nanti biji palanya akan kita serut. Nah, ini biji palanya mau kita parut ya. Biji palanya pakai setengah aja deh. Ini aku aduk dulu. Oke, untuk resep lengkapnya ada di description box ya, yang lebih bener ya.
aku masukin daun bawang. Nah, karena kita nih kan kadang-kadang suka ada yang merasa ini kurang asin apa gitu ya, misalnya karena lidah kita kan beda-beda ya Bu. Kalau aku biasanya aku cobain adonannya, ini sebenarnya kan udah mateng ya, aku rasain kalau memang dia merasa masih kurang asin, ibu-ibu juga bisa tambahin garamnya. Ini aku mau tambahin garamnya sedikit lagi. Biasanya kalau misalnya kita rasain ini asinnya terlalu luar biasa gitu, kita harus tambahin, karena nanti pas digoreng dia akan berkurang asinnya. Oke, jadi seperti ini ya adonannya ya. Aku mau rasain bentar. Oke, ini udah pas. Gini aja udah enak. Nah, ini telurnya untuk pelapisnya ya, ketika sebelum kita mau goreng ya. Ini kita mau bentuk, oh ya ini aku nggak pakai sarung tangan ya, tapi udah aku cuci tanganku karena aku lebih nyaman begini ngebentuknya. Tinggal gini-giniin aja nih. Nah, ini bentuknya bagus kan, nggak hancur, bulatnya maksimal. Biasanya kalau gagal itu suka ambyar, makanya kentangnya aku saranin untuk digoreng, bukan dikukus atau direbus ya, karena itu jadi menambah kadar airnya. Jadi ketika nanti kamu goreng itu jadi ambyar. Nah, ada tipsnya lagi nih Bu, kalau misalnya pas lagi mau ngebentuk adonan, ketika tangan kita udah agak lengket, kita cuci tangan aja. Jadi biar nanti adonan berikutnya pas kita ngebentuknya lagi itu tetap bagus bentuknya. Kadang-kadang itu ngaruh ya. Ini nih kita putar-putar dulu seperti ini. Nah, baru kita isi seperti ini. Nggak timbang-timbang ya Bu, pokoknya aku ambil aja, aku comot, terus aku puter-puter ya, kira-kira segitulah. Kalau misalnya mau patokannya bisa aja Ibu pakai misalnya sendok makan, jadi biar kalau mau ukurannya sama semua. Terus ini kita mau goreng ya. Nah, ini aku kasih bahan pelapisnya. Jadi nanti perkedelnya bentuknya agak berserabut begitu. Ini enak banget. Kompornya aku kecilin dulu. Kalau Ibu punya wadah yang besar sih lebih enak ya, kalau misalnya nanti mau ngasih telurnya sekaligus ini berapa perkedel gitu. Nah, ini sebenarnya nggak harus terlalu yang gimana ya gosongnya, nggak usah ya, karena ini kan dalamnya istilahnya aslinya kentangnya kan udah mateng, jadi nggak perlu juga lama-lama kita goreng. Segini aja sebenarnya udah cukup. Mungkin karena ini aku pakai daging, kalau misalnya Ibu nggak pakai daging sebentar aja nggak apa-apa. Ini karena ada daging kornetnya dia, jadi aku agak lamain dikit ya. Udah nggak hancur kan Bu? Biasanya suka ambyar kalau yang kita kentangnya direbus gitu. Ini enak banget, bisa untuk jadi cemilan atau mau buat makan atau pelengkap di soto ayam. Enak banget deh ini pokoknya. Sukaan keluarga. Nah, ini biarpun nggak pakai istilah kornet juga ada yang banyak yang bilang nih rasanya kayak ada daging-dagingnya juga. Kali ini karena aku buat bikin yang ada konten-konten gitu, jadinya aku pakai daging ya. Mau pakai daging giling juga nggak apa-apa. Kalau memang senangnya yang daging-daging asli gitu, bukan daging olahan.
Nah, ini kan udah jadi Bu, maksudnya udah kita bentuk-bentuk. Jadi aku mau kasih tips ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau nyimpen di frozen, ataupun sebenarnya nggak di frozen juga nggak apa-apa maksudnya. Jadi kalau misalnya ntar malam nih kita mau goreng lagi. Nah, kalau kita mau simpen adonannya di kulkas, kita bentuk-bentuk dulu seperti ini. Jadi jangan simpan adonan di kulkas itu dalam bentuk masih adonan. Kita bentuk dulu seperti bulat-bulat seperti ini, baru kita simpan di kulkas. Nah, kalau kita mau frozen, kita tata dulu di tempat seperti ini. Jadi jangan terlalu, istilahnya jangan ditumpuk-tumpuk ya. Seperti ini, nanti kita taruh dulu di freezer bangsa 2 jam. Kalau udah agak sedikit beku, istilahnya nanti kita bisa pindahin ke wadah Tupperware atau wadah apa aja yang tertutup, atau mau dimasukin ke dalam plastik sesuai nanti misalnya kita mau makan, kita mau masak berapa. Tapi jangan dijadiin satu. Jadi ketika misalnya kita mau biasanya sekali masak 10, misalnya udah simpen aja per 10 atau gimana nya kayak gitu ya.